Kita ke kabar lain pemirsa, akibat belum dibayarnya gaji dan THR bulan Juni hingga Juli ini, ratusan karyawan PT Yongjin Investindo Selasa siang menggelar aksi demo dengan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Papua Barat. Kami minta dari mahasiswa supaya ketua DPR anggota fraksi OTSUS yang ada di dalam hal ini dengan menggunakan puluhan mobil truk sekitar pukul 11 Selasa siang, ratusan karyawan-karyawati PT Yongjin mendatangi kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Jalan Siliwangi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Karena sejak bulan Juni hingga Juli ini, pihak PT Yongjin belum juga membayar para karyawan. Kondisi tersebut diperparah karena bertepatan dengan pendaftaran siswa baru sehingga dibutuhkan biaya bagi pendidikan anak-anak mereka. Beberapa spanduk yang dibawa para karyawan bertuliskan harapan mereka kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Salah satunya berisi, "Kami tidak bisa membayar biaya masuk sekolah karena belum gajian." Dalam orasi, para karyawan menuntut anggota DPRD untuk menemui mereka agar aspirasi yang telah disiapkan dapat disampaikan kepada pemerintah provinsi melalui anggota DPRD. Ketua Serikat Buruh PT Yongjin Investindo, Yotam Padua, kemudian membacakan aspirasi karyawan di hadapan Ketua Fraksi OTSUS. Salah satu aspirasinya meminta agar pemerintah Provinsi Papua Barat segera melaporkan pemilik PT Kelapa Sawit Kebun Pravi ke Kedutaan Cina di Jakarta karena dinilai pihak perusahaan tidak serius untuk berinvestasi di tanah Papua. Selain itu, para karyawan aktif maupun yang telah pensiun harus segera dibayarkan. Perusahaan Kelapa Sawit Kebun Pravi dan melaporkan ke Kedutaan Cina dan kantor BKPM di Jakarta karena tidak ada keseriusan dalam berinvestasi di Papua Barat. 3. Kami seluruh karyawati mendukung dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dalam menghadirkan investor baru yang profesional di bidang perkebunan kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan petani kelas menengah. Mohon kepada Bapak Gubernur dan Bupati, apabila terjadi pengambil alihan perusahaan ini kepada investor baru, maka seluruh hak karyawan harus diselesaikan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Setelah mendengar aspirasi dari karyawan PT Yongjin Investindo, Ketua Fraksi OTSUS Yan Yoteni berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Yan Yoteni meminta para karyawan untuk membubarkan diri dengan tenang serta mempercayakan pihak DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ya, saya Yan Yoteni, Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Provinsi Papua Barat, menyatakan atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Provinsi Papua Barat telah menerima aspirasi karyawan Yongjin Investindo akan kami tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya harapan kami adalah, pertama, tadi sebelum saya datang ke sini untuk menerima aspirasi ini, seperti biasanya ada surat masuk. Saya cek di belakang, surat tidak ada. Lalu terjadi diskusi di belakang, saya bilang teman-teman lain sementara keluar perjalanan dinas keluar daerah, yang ada saya. Jadi karena salah satu tugas dari kami adalah menerima dan melanjutkan aspirasi, maka tanpa surat pun saya telah berdiri dan menerima. Saya harap setelah mendengar arahan dari Ketua Fraksi OTSUS, Ketua Serikat Buruh kemudian menyerahkan aspirasi kepada Ketua Fraksi OTSUS DPR Papua Barat yang disaksikan oleh seluruh karyawan yang hadir dalam aksi demo tersebut. Jeffrey Batimuri mengabarkan. Pemirsa, setelah jeda iklan kami akan kembali dengan berbagai informasi, di antaranya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum mengeluarkan pengumuman terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil.